membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan boleh melekat di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom. Sharing firman Tuhan kita pada hari ini, saya beri judul pertolongan Tuhan. Mari kita baca dari Yesaya 41 ayat 13. Yang sudah dapat boleh dibacakan. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kalau kita berbicara tentang pertolongan Tuhan, pasti setiap kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Baik yang kita sadari atau mungkin bahkan yang tanpa kita sadari. Kata pertolongan sendiri menurut KBBI itu berarti adalah bantuan atau perbuatan yang dilakukan untuk menolong. Jadi baik kita menolong ataupun kita ditolong orang lain, pasti kita pernah mengalami hal itu. Dan satu hal lagi mungkin setiap kita pernah berada di dalam persoalan kehidupan atau permasalahan hidup. Atau di sini nggak pernah ada masalah, puji Tuhan kalau nggak ada yang punya masalah gitu ya. Tapi mungkin ada setiap orang pasti ada persoalan hidupnya masing-masing gitu ya. Dan itu pun terjadi pada saya. Saya pernah berada di kondisi atau situasi yang sangat terpuruk saat itu. Jadi saya sangat butuh pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak masalah yang saya hadapi gitu. Kemudian saat itu saya juga harus memutuskan untuk mengakhiri sebuah hubungan yang saat itu, padahal saya udah gak bakal nangis, tapi kenapa pengen nangis sih? Jadi masing-masing kita pasti punya permasalahan hidup gitu ya, begitupun dengan saya. Jadi pernah saya dalam kondisi yang sangat terpuruk. Jadi saya memiliki banyak masalah saat itu gitu. Sampai saya juga pernah memutuskan untuk mengakhiri sebuah hubungan yang saat itu kami berencana sudah mau menikah. Ada yang mirip kayaknya. Kemudian saya juga pernah beberapa tahun kemudian ibu saya meninggalkan saya untuk selama-lamanya gitu ya. Kondisi harusnya nggak nangis gitu. Saya terbawa suasana aja ya teman-teman ya. Nggak, ini udah dilupakan udah. Jadi ya ibu saya meninggalkan saya untuk selama-lamanya kan. Saya itulah ya. Jadi saya anak ketiga dari 3 bersaudara gitu. Yang kakak saya dua-duanya sudah menikah. Pasti teman-teman tahu lah ya, berarti hubungan antara saya dan ibu saya gitu. Mungkin ya setiap kali libur kerja ataupun saya kan kerjanya dulu di Jakarta ya, libur kerja ya pasti jalan bareng atau makan keluar bareng gitu ya, kita sambil lakukan bersama ibu. Jadi kehilangan ibu saya itu merupakan apa ya, kehilangan yang sangat berat buat saya itu. Apalagi permasalahan kayaknya dari sini terus ada lagi, jadi itu bertumpuk-tumpuk. Saat itu setiap kali saya berdoa saya bilang Tuhan tolong saya gitu, pertolongan Tuhan gitu. Dan puji Tuhan saya sangat mengalami pertolongan Tuhan. Gak bagus ya. Puji Tuhan saya sangat mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya cuma dan saat itu saya merasa banyak sekali berbagai rasa penyesalan, rasa bersalah, kecewa gitu. Jadi banyak sekali itu yang membuat keadaan saya saat itu benar-benar terpuruk. Dan saya cuma mau bilang bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi setiap kita dan itu tepat pada waktunya. Amin.
mungkin apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya gitu, semuanya itu saya jadikan sebagai bagian dari proses kehidupan yang harus saya jalani gitu. Saya mau bilang sama teman-teman, mungkin ketika mungkin kita menghadapi masalah, mungkin permasalahan yang berbeda dengan saya gitu ya. Ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa, mungkin keadaan kita saat itu ya masih ada masalah, tapi ada hati yang diubahkan, ada respon hati yang diubahkan, ada ketenangan, ada damai sejahtera yang kita rasakan gitu. Dan saya bersyukur bahwa kalau saya bisa ada sampai dengan saat ini, semua benar-benar karena pertolongan Tuhan gitu. Dan saya mau bilang bahwa kalau saya bisa sembuh dan pulih saat ini itu karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Dan mungkin apapun yang saat ini teman-teman hadapi, atau yang mungkin ada persoalan atau apapun itu, yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan. Dan pasti Tuhan akan tolong gitu. Kita percaya, mari kita tetap taat, tetap setia kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, karena kita manusia memiliki keterbatasan ya, kadang kita merasa kayaknya saya nggak mampu, tapi ketika kita berdoa, kita memohon bahwa Tuhan mampukan saya untuk melewati ini semua, dan itu pasti Tuhan akan memampukan kita. Dan jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena ya tadi kekuatan kita terbatas, tapi kita jangan lupa bahwa kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang kuasanya tidak terbatas. Mungkin seri firman saya cuma sampai sini saja teman-teman. Mungkin ini bisa menjadi sharing saja bagi teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di kehidupan kami. Kalau kami boleh ada, kami boleh bertahan sampai dengan saat ini Tuhan, semua bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami ya Bapak. Mungkin kekuatan kami terbatas Tuhan, kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami percaya kami punya Engkau yang begitu luar biasa Tuhan. Kau yang memampukan kami untuk melewati segala sesuatunya Tuhan. Kau yang memberikan pertolongan bagi setiap kami tepat pada waktunya. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan dan renungan hari ini boleh melekat bagi setiap hati dan pikiran di antara kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin dan menuntun langkah kami pribadi Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan ada bagi setiap kami dan tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semua. Terima kasih buat pelayanannya, Pak Rudi, buat pelayanan siang hari ini juga bisa hadir. Sudah berbagi kita dalam firman Tuhan. Ya, kita mendengarkan Tuhan, ya Tuhan yang selalu menolong kita dan manusia, dan segala hal yang diberikan bagi setiap kita dan yang terbaik. Nah, bersyukur kita lewati satu minggu ini. Ibu tidak bersama-sama dengan kita karena sedang doakan sehat kembali. Kemudian untuk ada hal yang mau saya sampaikan mulai hari ini, per hari ini Miss Audi sudah tidak bergabung lagi di TK Kristen House of Winner. Ya, jadi hari ini akan diatur untuk di kelas TKB dan lain sebagainya. Kemudian untuk kegiatan kita minggu depan ada selain proses pembelajaran ada market day
siapkan juga untuk biasanya. Hanya itu saja sih untuk pengumuman minggu ini. Tetap semangat dalam melayani anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik, terima kasih kerja keras pelayanan teman-teman semua yang mengajar di TK maupun SD, juga untuk yang di sekolah khusus ya. Tadi apa yang kita dengar tentang firman Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan itu, kami mengalami, kita semua mengalami di sekolah ini. Sejak awal rencana mendirikan sekolah, kemudian pengurusan izin yang seharusnya mustahil. Teman-teman semua udah tahu bahwa di daerah kita ini kan termasuk kabupaten. Kalau kabupaten itu sangat sensitif dengan kata Kristen. Sampai ada teman-teman pendeta yang bilang jangan pakai Kristen, hapus saja nanti nggak berhasil izinnya. Tapi oleh anugerah Tuhan, ya, mujizat Tuhan bisa keluar izin dengan tulisan Kristen, TK Kristen Kosong ini. Jadi memang kita harus terus bergantung sama Tuhan. Pertolongan kita itu hanya datang dari Tuhan. Kalau katakan. Tadi sebenarnya kalau Miss Ari mau kesaksian itu panjang, ya, karena saya bersama ibu tahu ya sedikit kisah tentang Miss Ari ini. Bahkan ketika mamanya meninggal, kami hadir di sana, kami melakukan saat sakit gitu. Dan waduh, kalau memang mau terbuka misalnya kesaksiannya, dia tadi ada kalimat itu sembuh gitu ya, sembuh benar-benar dia mengalami sakit. Sakitnya bukan hanya secara fisik tapi sampai ke psikis, sudah mengganggu ke psikisnya, dan hari ini menjadi kesaksian yang luar biasa. Dia bisa share firman, ketemu kemarin kakaknya, waduh Pak, itu hari perubahannya luar biasa gitu ya, di rumah di mana gitu. Karena memang sempat mengalami ya keadaan yang benar-benar ya luar biasa waktu itu ya. Ketika kami berkunjung pun ya kondisinya seperti itu, tapi ya luar biasa cara Tuhan tepat pada waktunya dan cara yang terbaik dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta proklamasi ya. Nah, saya juga baru tahu ini ada pengurangan, bukan pengurangan sebenarnya, Miss Audi. Saya belum nanya ke ibu kenapa. Tapi tetap bersemangat, kita nggak terfokus ya pada sesuatu ya. Itu apa namanya, itu irama kehidupan, itu fenomena yang pasti ada terus kita alami. Ada yang kalau datang dan pergi sesuka hati, lagunya ada yang menunjukkan memang dia bertahan ya, ada yang memang panggilannya di tempat yang lain ya, tidak bisa disalahkan juga, karena ya kalau buat kami yang di sini itu sama-sama melayani Tuhan, dan kalau mau Tuhan tempatkan di tempat lain juga harus tetap melayani Tuhan. Ya. Namun selama kita ada di sini, tunjukin komitmen kita yang luar biasa, ya, tanggung jawab kita yang luar biasa, dan kita sungguh-sungguh memikirkan ini pelayanan jiwa-jiwa. Ya, selalu saya memberi penekanan. Ya. Kalau dalam setiap doa atau ibadah mentor yang kita ikuti itu, Pak Joni kan selalu mengulang-ulang itu harga jiwa itu lebih mahal ya, dari sakit hatimu, dari kesenanganmu, dari kenyamananmu. Jadi itu yang harus kita pikirkan waktu kita sedang melayani satu orang ya, apalagi banyak jiwa-jiwa itu. Singkirkan ego kita ya, singkirkan rasa malas kita, sakit hati kita, atau perasaan apapun, atau lagi nggak enak, atau itu kita harus melihat itu lebih mahal, jauh lebih mahal. Nah itu yang mendorong kita untuk lebih bergairah gitu, karena ini jiwa yang sedang kita layani. Dan Yesus menunjukkan pola itu, teladan itu, dia turun ya ke dalam dunia, meninggalkan kemuliaannya hanya untuk menyelamatkan jiwa. Ya, jadi betapa berharganya satu jiwa, apalagi kalau banyak jiwa yang dipercayakan. Jadi pesan saya ya, terus semangat ya, semangat melayani ya, semangat melayani, karena kita tahu ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Mari kita
perubahan anak-anak kami, dalam perubahan nilai, perubahan karakter. Kami percaya Tuhan yang memampukan kami melihat dan mengalami itu di dalam nama Yesus. Bagian kami harus menjadi alat Tuhan, bagian kami harus mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, supaya kami melihat ada mujizat Tuhan yang terjadi bagi anak-anak kami. Secara khusus untuk anak-anak kami yang berkebutuhan khusus, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus kami tahu hadirat Tuhan sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sebabnya pakai setiap kami menjadi alat kuasa, alat mujizat Tuhan, untuk kami boleh melihat anak-anak kami dijamah, dilawat oleh Tuhan, dan ini menjadi kesaksian bagi orang tua, bagi keluarga mereka, bahwa Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan dimuliakan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk kesehatan Hilda, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mentor sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Miss Audi yang sudah memutuskan untuk tidak lagi melayani di sini, di mana Tuhan tempatkan dia. Tuhan pakai apa yang dia lakukan selama ini di tempat ini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami akhiri ibadah mentor pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkat Tuhan berkata bersama. Amin.